Halo Cancer, selamat datang kembali di bacaan umum. Ini adalah bacaan untuk orang banyak, artinya tidak mungkin semua Cancer akan cocok ya. Bisa cocok, bisa enggak. Kalau nggak cocok, silahkan kalian cek juga bacaan untuk zodiak moon rising Venus kamu ya. Kalau tetap nggak cocok gimana kak? Ya udah, tinggalin aja ya. Bacaan ini juga sifatnya timeless, tidak ada batasan waktu. Mungkin saja kamu tidak cocok sekarang, tapi di masa mendatang, bisa minggu depan, tahun depan, ya bulan depan atau tahun depan, kamu ketemu lagi dengan bacaan ini dan saat itu bisa mungkin malah lebih cocok gitu ya. Bisa terjadi seperti itu. Artinya ini tidak ada time frame tertentu ya. Selama kamu nonton ini dan ternyata ada sesuatu yang nyangkut ke kamu, peristiwa apa yang misalnya cocok terjadi di sini, yaitu buat kamu ya. Atau kamu merasa secara intuisi kamu terhubung dengan bacaan ini, ya mungkin memang ini untuk kamu. Tapi kalau kamu ngerasa bingung atau ngerasa nggak cocok, ya sudah, berarti bukan energi kamu ya, bukan energi kamu di sini. Jadi nggak perlu dipaksain ya teman-teman. Untuk Cancer, satu kartu untuk melihat. Oke. Thank you Angel. Kita dapat page of sword. Oke, page ini biasanya energi yang muda, energi baru, energi belajar, ya. Dan di sini dikatakan ini si page ini seorang yang logis gitu ya, logis dan seorang yang perseptif, insightful. Artinya dia juga orang yang percaya intuisi juga gitu ya. Nah, ada suatu tantangan ya, tantangan secara intelektual, atau bisa dibilang ini tantangannya ini akan membuat kamu itu harus mengeluarkan kemampuan kamu untuk berkomunikasi, harus mengeluarkan kemampuan bakat kamu atau pengetahuan kamu kayak gitu. Mungkin ya, kamu mungkin ditantang untuk menunjukkan itu ke orang lain gitu ya. Jadi di sini dikatakan mungkin ada informasi yang memang kamu butuhkan, tetapi dalam prosesnya itu mungkin kamu akan merasa kesulitan untuk menerimanya ya. Jadi kamu diminta untuk mereview juga semua dokumen itu bisa surat menyurat, pesan email, dokumen apapun ya, tentang sekolah, tentang hukum, tentang kerjaan, apapun itu, coba dilihat lagi secara detail ya. Oke, mungkin itu situasi kamu saat ini. Kita lihat ada pesan apa buat kamu. Untuk Cancer. Oke, serendipity. Serendipity itu semacam suatu kebetulan ya, atau sesuatu yang tidak direncanakan. Sesuatu yang tidak direncanakan, kamu bisa ketemu siapa, dapat apa, dapat keberuntungan apa, rezeki nomplok, ketemu dengan orang yang mungkin ini bisa memberi kamu informasi yang memang kamu butuhkan kayak gitu ya. Ada kejadian yang tidak terplanning di sini. Ada kejadian yang tidak akan ini di luar rencana kayak gitu. Jadi di sini kamu mungkin perlu bersiap-siap ya, perlu lebih fleksibel ya, lebih luas dengan apapun yang nanti mungkin akan kamu temui dan siapapun yang kamu temui. Karena siapa tahu ya, terbukalah dengan ide-ide ya. Terbukalah dengan ide-ide, karena di sini dikatakan brilliant insight. Jadi mungkin kamu akan mendapat ide, inspirasi, intuisi kayak gitu ya. Secara tidak kamu nyana itu datangnya dari mana. Jadi terbuka dengan itu, karena mungkin ini adalah jalan keluar dari situasi kamu saat ini ya.
Mungkin kamu ketemu dengan seseorang yang tidak kamu pikirkan sebelumnya ya, tapi ternyata kehadiran dia mungkin bisa memberi solusi ke kamu. Mungkin kamu pada awalnya menolak gitu ya, pada awalnya menolak kehadiran orang itu mungkin, tetapi ternyata orang itu malah kamu butuhkan di kemudian hari. Bisa terjadi seperti itu ya. Atau di sini juga aku melihat bahwa kalian harus selalu terbuka dan menerima berkat ya. Kadang-kadang orang meminta berkat tetapi tidak mengizinkan ya berkat itu datang dalam bentuk apapun gitu. Karena kamu sudah di otak kamu, mungkin di pikiran kamu sudah memikirkan, oh saya maunya yang seperti ini, yang bentuknya seperti ini, ya akan seperti ini kayak gitu. Ternyata berkat itu datang dalam bentuk lain, dalam bentuk yang kamu tidak pernah pikirkan, seperti itu bisa kayak gitu ya. Jadi semesta itu penuh kemungkinan. Jadi terbukalah dengan berkat apapun itu bentuknya dan dibawa oleh siapapun, kapanpun, di waktu yang mungkin tidak terduga juga kayak gitu ya. Oke, dari Fairy. Transformation ya. Ada proses transformasi yang terjadi pada kamu saat ini. Dan kamu diminta untuk surrender diminta untuk menyerah. Kenapa? Ya kadang-kadang alam semesta itu sebenarnya maunya merubah kita, tapi kitanya yang tidak mau, karena perubahan itu mungkin tidak sesuai dengan maunya kita gitu ya. Padahal sebenarnya rencana ilahi itu sebenarnya yang terbaik gitu ya. Kalau kita mau menyerahkan transformasi yang terjadi itu pada rencana ilahi, itu akan menjadi kamu menjadi lebih nyaman nanti ya. Karena di sini dikatakan bahwa transformasi kamu itu sebenarnya terjadi untuk kebaikan kamu ya, for your highest good. Jadi ini udah yang terbaik, dan rencana ilahi itu sudah sesuai dengan yang kamu butuhkan. Yang dibutuhkan jiwamu sebenarnya, bukan dibutuhkan egomu ya. Kalau egomu mungkin maunya A, B, C, D, tetapi jiwamu nggak milih itu. Bukan itu yang dibutuhkan oleh jiwamu. Jadi ini transformasi atau perubahan yang dibutuhkan oleh jiwamu ya. Jadi embrace your transformation ya. The best is yet to come. Sambutlah atau terimalah transformasi kamu, apapun bentuk transformasinya ya. Jangan takut, karena sebenarnya itu sudah sesuai dengan rencana ilahi. Kalau kamu merasa kurang nyaman dengan perubahan yang terjadi ya, merasa kurang nyaman dan kamu merasa mungkin takut, atau dengan transformasi itu kamu menjadi, misalnya kamu lalu sakit misalnya ya, sakit, entah itu sakit fisik atau sakit hati ya, kembalikan kepada Tuhan gitu ya. Serahkan kembali semua kekhawatiranmu dan semua sakitmu itu kepada Tuhan, karena sebenarnya semua sudah sesuai dengan agenda dari alam semesta gitu ya. The best is yet to come. Yang terbaik akan datang ya. Yang terbaik akan datang ya. Dan datangnya itu tidak terduga, dengan jalan yang tidak terpikirkan oleh kamu ya. Jadi terbukalah dengan semua yang bisa aja itu terjadi, walaupun mungkin itu secara nalar kamu, secara logikamu nggak logis gitu ya. Dia orangnya logis, jadi ini mungkin akan membuat pertentangan gitu ya, akan membuat kamu berpikir bahwa ini nggak logis nih ya, jadi saya nggak percaya. Nah kayak gitu, karena tidak logis kamu tidak bisa menerima, mungkin susah untuk menerimanya. Padahal yang namanya kehendak ilahi itu kadang-kadang tidak logis ya, tidak logis, tidak masuk ke logika kamu ya. Jadi main logika itu baik, tetapi kadang-kadang kita harus menyerahkan logika kita for the highest good ya, untuk sesuatu yang lebih mulia, untuk sesuatu yang lebih baik ya, karena itu adalah kehendak dari ilahi. Oke, itu saja buat teman-teman Cancer. Semoga ini bermanfaat. Kalau ini
kamu suka dengan ini, please like, subscribe, dan share ke semua sosial media kamu. Terima kasih sudah menonton. Bye bye.